berani. Dikarenakan apa? Dia punya al-quwwah, kekuatan. Dan sudah kita berikan contoh-contoh sebelumnya. Nah sekarang kita berikan dalil tentang sifat Allah Al-Izzah ini dari hadis-hadis Rasulullah. Di ayat-ayat sudah kita bahas sebelumnya. Kita lanjutkan hadis, salah satu dalil tentang sifat pemesratan sifat Al-Izzah bagi Allah adalah hadis tentang penghuni surga, ya. Hadis tentang penghuni surga yang paling rendah level, ya. Paling rendah levelnya. Kita lanjutkan hadisnya. Hadisnya ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, menceritakan, inna adna ahli jannati manzilah rajulun yukhalifu Allah ta'ala wajhahu 'anil nar fi badal jannah. Sesungguhnya orang yang paling rendah tempatnya di surga, orang yang paling rendah tempatnya di surga, dia akan menempati surga dan posisinya paling rendah. Rajulun adalah orang, seorang laki-laki, yukhalifu Allah ta'ala wajhahu 'anil nar, dipalingkan oleh Allah akan wajahnya daripada api neraka, qibala jannah, dihadapkan ke surga. Di wajahnya tidak melihat neraka, namun tidak langsung masuk, ya. Namun tidak langsung masuk. Tidak seperti ahli surga yang lain yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada yang masuk surga itu, ya, yang pasti masuk surga itu zumar, berkelompok-kelompok, ya, berkloter-kloter seperti naik haji masuk surga itu zumar. Nah, ada kelompok yang masuk surga itu wajahnya bercahaya seperti cahaya matahari. Ada kloter masuk surga wajahnya seperti cahaya bulan. Ada yang masuk surga wajahnya seperti bintang-bintang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang paling terakhir, setidaknya meskipun mungkin wajahnya tidak seindah orang-orang yang pertama atau rombongan pertama, tetapi setidaknya wajahnya tidak dihadapkan ke neraka, jadi langsung ke surga, tapi tidak langsung masuk. Tapi ada proses itu digambarkan oleh Rasulullah, wa muthila lahu syajaratun dzatu dhillin, ya. Jadi dia dihadapkan ke surga tapi tidak langsung dikasih masuk. Namun sebelum dia masukkan ke surga, wa muthila lahu syajaratun dzatu dhillin, dinampakkan di depannya, ditampilkan di depannya satu pohon yang besar yang rindang, sehingga dapat bernaung, dapat dijadikan tempat bernaung di bawahnya itu dengan sangat indah sekali. Maka ketika dinampakkan pohon besar itu di depan laki-laki tadi, maka laki-laki itu berkata, Ayra, wahai Tuhan, qaddimni ila hadhihi syajarah akunu fi dhilliha. Wahai Tuhanku, dekatkanku kepada pohon tersebut agar aku dapat bernaung di bawah naungan pohon besar. Qala Allah azza wa jalla lahu, Allah mengatakan kepada orang itu, hal asaita in fa'altu an tas'ala ghayra. Apakah apabila aku mengabulkan permintaan, engkau akan meminta yang lain? Dia tadi minta agar didekatkan ke pohon yang bisa menjadikan bernaung. Allah mengatakan, kalau aku kabulkan permintaanmu, apakah kamu akan meminta lain? Qala, laki-laki itu mengatakan, la wa izzatika, tidak, aku tidak akan meminta yang lain, wa izzatika, demi keagungan Allah.
demi izzahmu wahai Allah. Nah, izzah yang menjadi dalil. Maka karena orang tadi berjanji tidak akan meminta yang lain, yang penting kajut diubah air ayahnya itu suka. Fayuqaddimuhullahu ta'ala ilaiha. Allah mendekatkan orang tadi ke bawah pohon besar itu. Kemudian ketika dia sudah bernaung di bawah pohon besar itu, wa muthila lahu syajaratun dzatu dhillin wa thamar. Sedang dia bernaung di bawah pohon tadi, tiba-tiba di depannya Allah menampilkan satu pohon besar yang lain, dzatu dhillin wa syajarin, juga bisa bernaung seperti bisa bernaung di pohon besar yang sama. Tetapi di pohon besar yang kedua ini selain bernaung ada buah-buahnya, berbuah. Bisa dipetik dan kalau dimakan sangat nikmat sekali. Itu sangat nikmat dari surga. Faqala, maka laki-laki itu berkata, kalau ada bak kaya lain, buah ni, ada buah-buahnya. Makan ke bawah suasana dunia. So dia pun kasih dia. Kadang-kadang kalau awal lain, faqala ay Rabb, maka laki-laki itu berkata, ay Rabb, wahai Tuhanku, qaddimni ila hadhihi asy-syajarah akunu fi dhilliha wa akulu min thamariha. Maka laki-laki itu berkata, wahai Tuhanku, dekatilah aku ke pohon tersebut. Ya Allah, melu bapak air kenyang dah. Sebab telah injil bernaung, jin lulus baju bokainya aku minta Maria. Kalau Allah menjawab, hal asaita in a'taituka dzalika an tas'alani ghairahu. Apabila aku kabulkan permintaanmu yang kedua ini, apakah kamu akan meminta yang lain? Pertanyaannya sama penuh. Tapi guna Allah ada bahas dia janji pun penuh. Agak-agak dikabul jawabannya. Banyak kita yang kata, kalau aku kabulkan permintaanmu yang kedua ini, apakah kamu akan meminta lain? Qala la wa izzatika. Maka laki-laki itu menjawab, tidak wahai Allah, demi izzahmu, demi keagunganmu, aku tidak akan meminta yang lain. Yang manusia aja terpedih. Fayuqaddimuhullahu ilaiha. Maka atas janjinya itu Allah bawa orang tadi ke pohon yang kedua, sehingga dia bisa bernaung di sana dan bisa memakan buah-buah yang ada di pohon. Nah, sedang laki-laki itu menikmati buah-buah yang ada di pohon yang kedua, fayumatsalu lahu syajaratun ukhra dzatu dhillin wa thamarin wa ma'in. Tiba-tiba Allah tampilkan pohon yang ketiga. Pohon yang ketiga dzatu dhillin, yang memiliki tempat bernaung, wa thamarin, dan juga punya buah-buahnya, wa ma'in, dan di sana ternyata ada air untuk diminum. Kadut di deman. Fayaqulu, maka begitu nampak pohon yang ketiga, fayaqulu, laki-laki itu berkata, ayya qaddimni ila hadhihi syajarati akunu fi dhilliha wa akulu min thamariha wa ashrabu min ma'iha. Wahai Tuhanku, dekatkanlah aku ke pohon tersebut. Dia menyembah kain padinya. Boleh. Boleh. Ya, dekatkan aku ke pohon tersebut agar aku bisa bernaung di bawahnya dan memakan buah-buahnya dan meminum air yang ada di pohon. Ya, permintaan. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, hal asaita in fa'altu an tas'alani ghairahu. Maka Allah berkata kepada hamba
demi izzah keagungan wahai Allah, aku tidak akan meminta selain itu. Fayuqaddimu Allah Ta'ala ilaiha, maka Allah membawa laki-laki tersebut ke pohon berikutnya sesuai yang dia minta tadi. Di pohon yang ke yang kale nilainya bukut. yang betul kan? Ini kalau nampak doa betul kan? Maka begitu dibawa ke pohon keempat itu, fayabruzu lahu babul jannah, bawa kayak ke perutnya. Dari sebelah kemudian baru nampak pintu surga. Kadang pintu surga. Begitu fayabruzu lahu babul jannah, maka nampaklah bagi laki-laki itu pintu surga. Fayaqul, maka laki-laki itu berkata, ayya wahai Tuhan, qaddimni ilal jannah fa akunu bihafatayil jannah fa anzuru ilaiha. Mana ada pintu surga tapi ada buka lah. Sejak untuk ayat mulai kami dah mahu ayat terakhir. Ayatnya tingkat paling rendah terakhir. Kali mulai kami dah mahu untuk kan. Maka begitu nampak pintu surga, kata laki-laki itu, ayah wahai Tuhanku, qadimni ilal jannah, bawa aku ke surga itu, fa akunu bihafatai jannah, bawa aku agar bisa berdiri di pinggirnya saja. Bab ini bihafatai jannah, bawa aku ke pinggirnya saja, ke tepi, hafal tepi. Fa'antur ilaiha, agar aku bisa melihat ke dalam surga. Hanggaji laki pertama mungkin bisa dari kelemahannya, lampunya jama, kekurangannya. Hanggaji laki pertama gelak mata dah buat bini. Tapi ya Allah wujudnya buat bini. Fayuqaddimu Allah Azza wa Jalla ilaiha, maka atas permintaannya untuk berdiri di pinggir surga, maka Allah membawa dia kemudian tepi surga. Fayara ahlal jannah wa ma fiha, maka dari tepi surga itu dia melihat ke dalam surga. Ke dalam surga kehidupan ahli surga, kenikmatan surga. Bangkalan bermalam pakai fayaqulu ayra adkhilnil jannah, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga. Fayudkhiluhu Allah Azza wa Jalla al-jannah, maka Allah memasukkan laki-laki itu ke dalam surga. Fa idza dakhala al-jannah qala hadza li, apabila laki-laki itu masuk surga, menantang dalam surga, saking dikejar itu, yang kita pegang dengan Quran akhirat, akan hamba Allah yang dikejar, akan hamba Allah yang dikejar. Dipikir koknya dengan merupakan surga, tiba-tiba dalam surga. Yang kita pegang bahawa sultan Allah, baik sangka Allah, dalam keadaan apapun, usaha berdaya Allah, taat kepada Allah, ada terpeleset, jatuh bangun, usaha benar dan sultan kepada Allah. InsyaAllah pasti Allah Maha Rahmat. Itu dah maksud, cuma berusaha. Jadi orang ini begitu dimasukkan ke dalam surga, benar dalam surga, qala hadza, laki-laki itu berkata, wahai Allah, apakah aku layak? Apakah ini untukku? Apakah surga ini pantas untukku? Fayaqulu Allah Azza wa Jalla tamanna, maka Allah berkata kepada laki-laki tersebut, tamanna, berharaplah demikian. Mengharap dan pokoknya nyawa surga bergerak. Fayudzakiru Allah Azza wa Jalla sal min kadza wa kadza. Bahkan kemudian Allah berkata
keji. Hatta idza qata'at bihi al-amani, sampai habis semua permintaannya, harapannya melihat kenikmatan surga. Qala Allah azza wa jalla, Allah berkata kepada laki-laki itu, huwa laka wa asyru amsalha, semua permintaan itu akan kuberikan kepadamu dan lebih dari itu 10 kali lipat. Rujuk kepada urut yang kuno. Thumma qala yadkhulul jannah, maka kemudian resmi surga menjadi miliknya, dia masuk surga. Fayadkhulu alaihi zawjatani minal huril ain, tengah-tengah kedama surga agak dibingung-bingung betul. Fayadkhulu alaihi zawjatahu, tiba-tiba masuklah dua istrinya di surga, minal huril ain, yang merupakan bidadari surga. Fayaqulani lahu, dua bidadari surga itu berkata kepada laki-laki tadi, alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana laka. Kata bidadari surga, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanmu untuk kami dan telah menghidupkan kami untukmu. Ini ungkapan bidadari surga. Dan bagaimana mudah-mudahan ungkapannya itu Pak Ulina namanya. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan suaminya untuknya dan menghidupkan dirinya untuk suaminya. Baik sebaliknya doa. Anda tak boleh mandi kalau salah-salah. Sebaliknya nyawa di kaparana. Jadi baik lalu orang yang lalunya baik lalu ambil dari surga. Beginilah ucapan bidadari surga dengan sama urangan dalam surga. Alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana laka. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanmu untuk kami dan telah menghidupkan kami untukmu. Hanya ungkapan bidadari surga. Yang baik wafai berina bersama suami berpintu di bawah. Alhamdulillah. Lupa suami lagi drone. Alhamdulillah. Nanti drone. Alhamdulillah. Yang berina lagi jauh ke juga lupa. Alhamdulillah. Itu suami lagi drone dan drone yang cip. Alhamdulillah. Itu istri lagi itu. Walaupun setuju lah itu. Itu ucapan bidadari surga. Qala fayaqulu ma u'tiya ahadun mithlu ma u'tita. Maka kemudian setelah lengkap semua kenikmatan surga diberikan, fayaqulu, maka malaikat berkata kepada laki-laki tadi, ma u'tiya ahadun mithlu ma u'tita. Tidaklah diberikan seorang pun kenikmatan di surga seperti yang diberikan kepadamu. Itu tingkat nikmat ahli surga paling rendah. Yang kira-kira kalau fikir koknya hanya pantas mendemung surga, jangan diberi nikmat Allah. Ada yang begitu, Allah ini maha dermawan, maha pemurah, mudah memberikan. Apalagi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Tanah juga tanah baju, tanah duha, tanah baju, puasa Senin Kamis, yang sebenarnya bawa dia cekal jaga, yakin berhusnuzan kepada Allah. Jadi baik sampai buruk sangka kepada Allah. Jadi dari hadisnya guna sampai motivasi setingkat urut paling rendah lagi ni menuju kepada Allah. Akan dia boleh semangat. Dan dia baik lagi orangnya punya tuhnya. Kita pegang ya. Dalam doa ya Allah lagi hadis penuh beri kepada Allah. Baik ya dunia dia. Seperti kata Rasulullah, wa iza sa'altumullaha fas'aluhul firdausal a'la. Apabila kalian meminta kepada Allah, maka jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus.
Baik, lagi hidup di jalan lagi Pak Bini juga baik. Laki langsung al-firdaus. Jadi ini kenikmatan paling rendah. Apa kenikmatan paling rendah di hidup nikmat Allah. Jadi jangan sampai kita berusaha kepada Allah, sampai kita pesimis, optimis. Namun kemudian Rasulullah beringat dalam hadisnya, qala wa adna ahli nar azaban man yad'alu na'laini yakni min nar yughla dimahu min hararati na'laihi. Namun kata Rasulullah, orang yang paling rendah, yang paling ringan level neraka, dia wajib neraka. Orang yang paling ringan daripada penghuni neraka azabnya adalah man yad'aluna alaini, orang yang dipakaikan kepadanya nanti dua atau sepasang sendal, yakni minar, dari neraka. Yohana ketika dia mengenakan sendal itu, begitu dia pakai sendal itu, menginjakkan kakinya, memasukkannya ke sendal itu, yughla dimahu, panasnya sendal itu mendidih sampai ke otaknya hancur. Min hararati na'laihi, karena panasnya api neraka yang ada pada sendal orang tersebut. Yang diberacin, yang paling ringan azab ahli neraka. Yang diberacin, yang hanya berapa orang. Dia berapa adalah membaca dosa, paling keras hukum baca itu tidak berakal baca. Ini datuk berduk mendidih dimar itu sampai ke otak, sampai ke otak. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itu salah satu dalil dari hadis tentang sifat Allah al-Izzah. Itu dalil tentang orang paling rendah tingkat surga dan paling ringan azab neraka. Nah, kita lanjutkan dalil berikutnya tentang sifat Allah al-Izzah dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, suatu ketika Rasulullah menceritakan, da'allahu azza wa jalla Jibril alaihi salatu wassalam, Allah memanggil Jibril. Pada suatu ketika Allah memanggil Jibril, fa arsalahu ilal jannah, kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk pergi ke surga. Ini hadis ini menunjukkan pas setelah Allah menciptakan surga dan neraka. Karena beliau menciptakan surga dan neraka, Allah boleh Jibril hijab kalian cepat. Dalil ini juga, hadis ini juga menjadi dalil bahwa surga neraka sudah ada, sudah diciptakan. Jadi setelah diciptakan surga neraka, Allah memanggil Jibril. Pertama Allah suruh ke surga. Faqala, Allah berkata kepada Jibril, untur ilaiha wa ma a'dadtu li ahliha. Wahai Jibril, lihatlah apa yang ada dalam surga itu dan apa yang telah kusiapkan kepada penghuni surga itu nanti. Faraja'a faqala, maka berangkatlah Jibril ke surga melihat isi surga. Kemudian Jibril kembali kepada Allah. Faqala, kata Jibril kepada Allah, wa izzatika, dan demi izzah. Ini dalilnya ini, wa izzatika, dan demi izzah keagungan wahai Allah, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha, tidaklah seseorang mendengar suara surga. Hanya dia kan ada dengar surga. Dia dah dengar dan takalan sampai mati sampai orang dia. Takalan dan dah dengar dan jadi kullu ma khat mala
neraka itu tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah didengar oleh manusia, dan tidak pernah terbersit dalam hati bentuk asli surga neraka. Yang kalian cuma malaikat dan beberapa rasul nabi termasuk Rasulullah. Nah, ini saudara yang baca Al-Quran dan hadis yang majas gambaran, tapi hakikat mana ada tengok baru dah kalian baru ada. Nah, kata Jibril, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhala. Tidaklah seseorang mendengar suara indah dari surga. Hanya gedinga adalah kekalan gedinga dan tosu yang dingasu dari surganya. Mestilah yang illa dakhala, pasti dia ingin memasuki surga itu. Nah, lagi ada yang dia dengar dah tu, wah apa tu dia? Ada nak kala apa tu ya? Itu lah kan. Menancik surga. Fahuffat bin makarim. Tetapi kata Jibril, surga itu jalannya kalau bukan oleh Allah surganya, tapi jalan untuk menuju surga huffat bil makarih, diliputi oleh berbagai macam kesulitan dan beratnya hidup di dunia. Ya, jadi selain lagi buat surga, ketukat list persyaratan taman surga. Menyatakan Pak list persyaratan, syarat O, syarat 2, syarat L, syarat ke, syarat 5 dan seterusnya. Syarat paling gila adalah susahnya menjalani hidup di dunia. Makanya urang yang paling susah hidup dalam dunia, urang yang paling berat memenuhi syarat taman surga. Ya, wafat bil makari. Maka dibuatlah syarat-syarat itu penuh dengan penderitaan dunia. Hidup lagi para rasul, para nabi. Inna asyaddan nas bala al-anbiya, manusia yang paling berat hidupnya, yang paling panjang penderitaannya adalah para nabi. Maka mereka lah yang paling pantas masuk surga. Kita yang lagi haji tidak udip dia. Kita nilai dia. Yang udip mangan pun susah. Yang udip makin urut makin mangan. Boleh khawatir macam tu. Bahinya syarat-syarat urut. Tapi menyudip tak kena makin urut makin susah. Yang berarti kantong kau syarat. Memenuhi syarat. Makanya makin susah udip, seharusnya makin kenanya alhamdulillah. Berarti syarat-syarat kantong itu. Jadi dia tak perlu berkas pun untuk memenuhi syarat lewat-lewat dunia. Makin lengkap syarat kan makin alhamdulillah. Mana cerita yang udip makin susah makin betul dah jawapan, makin susah udip makin alhamdulillah seharusnya. Dengan tak buku gagali, sakit roda, sakit urina, sakit ana, pupun dah puput mudah ni pokoknya benar saja. Lagi Rasulullah dari lahir pun yatim dalam kandungan, adanya berumur 5 tahun 6 tahun, kapiadu, adanya kehidupan Rasulullah dioper dari kakek ke paman dan seterusnya di kehidupan yatim piatu di Mekedon di Megedi sampai kemudian tumbuh besar. Demikian juga Rasulullah. Nah ada lagi anjing, nah ada yang meninggal batu mendembut, yang lagi anjing sampah meninggal masa Rasulullah mendembut, yang nasisa Fatimah Zahra yang meninggal 6 bulan setelah wafat Rasulullah. Dengan penderitaan kesulitan. Menyodayo harapan. Jadi kita fikirnya dalam surganya dengan taat ibadah. Itu salah satu syarat. Tapi berkali malaikat Jibril justru le syarat di bagian pahitnya hidupnya keinginan le syarat. Makanya orang-orang yang tak dek, orang yang paling cepat dalam surga. Makanya ada hadis orang fakir, orang gazi, penduduk dalam surga 5,000 tahun lebih cepat daripada orang kaya. Bukan pikiran dia orang kaya. Itu contohnya bagi kau deh. Tapi lagi yang masuk sesuai dengan hadisnya.
Aisyah yang mengatakan istri Nabi, maka ambil orang pikiran tu. Pikiran berapa benda? Pikiran benda ya. Maka kemudian berfikir orang ambil kipan cara kebabi anda. Tapi berangkat ke akhirat. Maka pada waktu itu tiba-tiba Allah menghendaki bina panen kurma di Madinah semuanya gagal. Bro, ada kurma hanya ke panen. Buruk pun hanya ke panen. Batin musim kemarau musim paceklik. Apa Madinah? Menan kedengar info hasil panen gagal di Madinah kan? Orang lain susah. Abdurrahman bin senang tu. Tenang ke kerana kau susah ke? Kau doa berpel, kau doa berharga. Maka semua hasil gagal panen yang diukur panen mengandung beliau ke Abdurrahman bin Auf. Dijual ke Nabi untuk pabrik. Maka bina panen Madinah membunuh. Maka harta Abdurrahman bin Auf yang rumah di Syam mengundang melipat leher gara-gara genik tubuh. Makanya orang kaya ada ya di tiga babi dari ini. Tapi begitulah kira-kira. Tapi cerita dulu. Cerita dulu kan ceritanya jelas riwayatnya. Gara-gara ungkapan Aisyah. Tapi begitulah Allah mengatur. Justru orang-orang yang hendak terpikat dengan harta, yang hendak terpikat dengan dunia barunya kaya. Gendanya tarik, makin hidup. Di hulunya gebak. Ketika gebak hilir di dunia. Jadi Ufat bin Makari. Jadi surga itu dikata malaikat Jibril ketika melihat surga, Ufat bin Makari dipenuhi oleh rintangan-rintangan pahitnya kehidupan dunia. Faqala, kemudian setelah Jibril mengatakan itu kepada Allah, irji' ilaiha fanzur ilaiha faraja. Allah mengatakan kepada Jibril, balik lagi ke surga. Jikalau tidak kata Allah kepada Jibril, maka kemudian balik lagi Jibril ke surga. Degekalan dong, degekalan, perhatikan. Berbalik dalam Jibril kepada Allah. Qala, kata Jibril, wa izzatika laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun. Demi izzah wahai Allah, demi keagungan wahai Allah, begitu indah engkau menciptakan surga, aku khawatir saking indahnya surga itu tidak ada yang pantas manusia masuk ke dalam surga. Nyambang indah surga. Yang benar soal Jibril yang benar. Tapi Jibril ini kan makhluk paling suci, level malaikat tertinggi. Tingkat Jibril makhluk paling suci. Dia berpegang dosa, menoda mencipta hidup jutaan tahun lebih dari Jibril. Selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah. La ya'sunallah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Senantiasa wa yaf'aluna ma yu'maru, ikut perintah Allah. Wadai kalian surga
indahnya surga. Bukan di Jibril lagi nyo lagak surga dan bukan di Allah. Yang bagi tak mengidro saya nama langsung. Yang kerja Jibril, orang yang paling suci. Aku belum dekat dengan nyo ya. Kibat boleh. Hati. Jadi orang kalah bunuh hadis segala uji, tak tinggal di dalam surga yang bunuh hadis bunuh yang di surga. Menanduk hadisnya kamu kemana-mana. Jadi begitulah Allah membuat kita agar ada harapan, tapi juga jangan terlalu merasa diri sudah aman. Menyo hadis segala dibunuh yang lebih harapan bahawa seolah-olah dalam surga yang mudah dah. Hadis guru-guru paling level kerendahan. Tapi ada drop hadisnya seolah-olah bele dan megah mudah dalam surga. Bukan Jibril indahnya surga tentang mutidro manusia hana berhak apa surga. Jadi bukan mutidro hana berhak dekat para wali-wali. Mak pulang gerdak ada yo ya kita level dia. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, kalau surga, kalau hidayah di keadaan, kalau komentar. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, summa arsalahu ila nar. Kemudian Allah mengirim Jibril itu ke neraka. Faqala idhhab, pergilah wahai Jibril ila nar, ke dalam neraka. Fantur ilaiha, maka lihatlah ke dalam neraka itu. Wa ma a'dadtu li ahliha, dan apa yang telah aku persiapkan kepada ahli neraka itu. Nah, menurut lagi kalau surganya kalau neraka. Farajana wa qala wa izzatika la yadkhuluha ahadun yasma'u biha fahuffat bisyahawat. Gebalik Jibril dari neraka, dia berkata kepada Allah, wa izzatika, demi keagungan wahai Allah, la yadkhuluha ahadun yasma'u biha, siapapun yang mendengar suara dari neraka maka dia tidak akan mau masuk ke neraka. Berikan neraka. Yang tadi ngelandu tiga yang perakatannya lagi yang nampak dibandingkan suara neraka. Nah, jadi kata Jibril, pulang neraka, tho yang dengar neraka, maka siapapun yang mendengarnya tidak akan masuk, tidak akan mau masuk dalam neraka. Fahuffat bisyahawat, faqala qud ilaiha fantur ilaiha. Kemudian kata Jibril, fahuffat bisyahawat, syarat-syarat untuk masuk neraka itu dipenuhi dengan syahwat. Dipenuhi dengan syahwat. Artinya di sini maksudnya orang yang hidup di pura-pura hanya untuk memenuhi syahwat jabatan, nafsu harta, nafsu makan, nafsu kuliner. Yang tapi hidup dalam pura-pura, yang tapi hidup dalam syahwat, syahwat popularitas, nafsu popularitas terkenal, nafsu kekuasaan, nafsu makan tinggi. Ini bahaya je ni nafsu makan berat. Tidak mau dalam syarat untuk neraka. Yang kapal tu, kapal tu aja hanya stop. Ada orang, kalau ada orang punya makanan hanya betul, ya tidak ada syarat. Punya model baju makanan hanya betul, berarti kata kait lama tanah tak syarat. Bisyahwat tu sama harus tu. Gimana makna harus tu? Bukan hanya baju. Yang Syekh Imam Ghazali dalam kitab Ihya kaji katanya. Maka kemudian terakhir bukan oleh Allah kepada malaikat Jibril, fantur ud ilaiha fantur ilaiha, balik tiga dek kalau dimasukkan yang kedua ke neraka, bukanlah yang kedua neraka lagi surga yang kedua kalau dia Allah, kembali yang kedua kalau neraka Jibril berkata kepada Allah, wa izzatika laqad khashitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha, demi keagungan wahai Allah, aku khawatir bila kalau neraka
kata Jibril, aku khawatir tidak ada satupun tersisa manusia melainkan tanpa ikut karena persyaratannya memang di mengandung. Maka karena itu tentu kita harus berhati-hati. Jadi dalil dalam hadis ini adalah sifat Allah al-Izzah. Jadi kalau Allah hanya berdalil dari dalil lain, insyaallah kita akan alam masa depan. Demikian